Nick menyadari sesuatu yang aneh saat menonton film dewasa. Seorang aktor dalam film itu tampak persis seperti dirinya. Terkejut, ia menonton film itu sampai selesai. Ia berkeringat dingin karena ia belum pernah berakting dalam film sebelumnya. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba muncul dalam film? Untuk mencari tahu kebenarannya, Nick mencari nama aktor tersebut dan menemukan namanya adalah Anton. Setelah membuka profil Anton, ia terkejut melihat bahwa tinggi badan, fisik, dan usianya persis sama dengannya. Kecurigaan Nick semakin dalam. Ia ingin mengetahui segala sesuatu tentang Anton. Jadi Nick membeli semua film Anton. Setelah beberapa jam meneliti dengan cermat, kecurigaan Nick terkonfirmasi. Ia kemudian membandingkan foto lamanya tanpa janggut dengan foto Anton. Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nick mulai bertanya-tanya apakah Anton adalah saudara kembarnya. Kebetulan aneh ini bahkan membuat profesor universitas itu gelisah. Ia bahkan tidak bisa belajar dengan baik. Untuk memecahkan misteri ini, Nick memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertera di profil tersebut. Ia menyamar sebagai Anton dan pergi ke agensinya untuk menyelidiki. Namun saat memasuki lobi, Nick dihentikan oleh seorang penjaga. Dia pikir rahasianya akan terbongkar. Tetapi penjaga itu salah mengira dia sebagai Anton dan mengatakan bahwa dia belum melihatnya selama 6 bulan. Kemudian dia bertanya mengapa janggutnya tumbuh begitu panjang. Nick yang gugup berbohong mengatakan itu untuk film baru. Penjaga itu juga memberinya surat yang ditujukan kepada Anton dengan alamat rumahnya di amplop. Menggunakan alamat itu, Nick sampai di rumah Anton di lantai bawah. Dia berkeliling cukup lama tetapi tidak berani mengetuk. Dia takut dengan apa yang akan dikatakan Anton kepada keluarganya jika dia tidak ada di rumah. Setelah banyak pertimbangan, dia menelepon terlebih dahulu. Dan istri Anton salah mengira suaranya sebagai suara suaminya. Nick mencoba menjelaskan bahwa dia bukan Anton, tetapi istrinya mengira itu lelucon dan menutup telepon. Sekarang bahkan suara mereka terdengar persis sama. Kembali ke rumah, Nick semakin terlibat dalam misteri itu. Akhirnya dia menelepon Anton lagi. Kali ini Anton sendiri yang menjawab telepon. Nick mengatakan bahwa mereka berdua terlihat dan terdengar mirip dan ingin bertemu. Namun Anton yang mengira Nick gila menutup telepon. Nick menelepon lagi dan kali ini mengatakan seluruh kebenaran. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang profesor di universitas dan sedang melakukan penelitian tentang gen. Anton tetap menganggap kata-katanya omong kosong dan menutup telepon. Tetapi istrinya telah mendengar percakapan itu. Dia curiga bahwa suaminya mungkin berselingkuh dengan wanita lain. Anton awalnya mencoba menyembunyikan masalah itu. Tetapi kemudian terpaksa menceritakan tentang Nick kepada istrinya. Tetapi istrinya tidak mempercayai sepatah kata pun. Keduanya bertengkar hebat dan Anton meninggalkan rumah dengan marah, meninggalkan istrinya yang sedang hamil 6 bulan sendirian. Sementara itu Anton mulai memikirkan Nick. Dia mencarinya di internet dan menemukan bahwa dia memang seorang profesor universitas. Istrinya di sisi lain juga penasaran. Dia mencari tempat kerja Nick secara online. Keesokan harinya dia tiba dengan panik dan melihat Nick di gerbang universitas. Dia terkejut melihat bahwa Nick tampak persis seperti suaminya. Hanya ada satu perbedaan. Perilaku Nick sangat sopan, sementara suaminya adalah orang yang sangat flamboyan. Tak lama kemudian tibalah waktu kelas. Profesor Nick masuk ke dalam. Wanita yang terkejut itu segera menelepon suaminya. Mendengar suara suaminya di telepon, dia kini benar-benar yakin. Sekembalinya ke rumah, dia memberitahu Anton bahwa dia telah pergi menemui pria itu dan bahwa pria itu benar-benar mirip dengannya. Dia bertanya kepada suaminya tentang semua ini. Tetapi Anton tidak mengerti. Istrinya menangis dan berkata, "Aku pikir kamu tahu segalanya." Benar-benar bingung. Anton kemudian memutuskan untuk bertemu Nick.